mengikuti majelis ilmu sampai selesai. Dan ini taman di antara taman-taman surga, begitu kata Nabi tentang majelis ilmu. Raudun min riyadil jannah. Yang apabila kita melewati taman-taman surga ini diperintahkan untuk menyinggahinya. Di surga itu nggak ada kegaduhan, nggak ada keributan. Yang ada adalah ketenangan. Ya, maka sifat majelis ilmu para sahabat dahulu adalah seolah-olah ada burung yang hinggap di atas kepala mereka. Itu saking khusyuknya, ya, mendengarkan ilmu itu. Karena yang disampaikan ini qala Allah dan qala Rasul, perkataan Allah dan sabda Nabi. Maka kita harus memberikan perhatian sebagai bentuk ta'zim kepada Allah Subhanahu wa taala dan penghormatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu apabila muhaddis atau imam atau pembicara sudah mengatakan qala Rasulullah, Rasulullah bersabda, maka tidak ada suara yang terdengar sampai gorisan pena aja tidak terdengar. Tahu gorisan pena? Itu tidak terdengar. Kenapa? Karena masing-masing orang perhatian menunggu, menanti apa yang dikatakan Nabi, apa hadis Nabi itu. Begitu perhatiannya mereka kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah cinta mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya. Baik. Materi kita pada pagi ini adalah mendidik anak tanpa amarah. Di dalam buku itu ada subjudul namanya. Tips cerdas mengelola emosi. Ya, ini masalah buku ini berbicara tentang bagaimana kita mengelola, mengendalikan emosi kita, amarah kita. Menahan marah itu sebenarnya berlaku secara umum. Bukan hanya ketika kita berhadapan dengan anak-anak kita, murid-murid kita. Bukan hanya itu, tapi berlaku secara umum, dimanapun kita berada. Kita harus menahan amarah kita. Dasarnya jelas, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang laki-laki yang meminta nasihat kepada Nabi. Ya Rasulullah, ausini, ya Rasulullah beri aku wasiat, nasihat. Maka Nabi berkata kepadanya, la taqdab, jangan marah. Dia minta lagi, bertanya lagi, ya Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan, la taqdab, jangan marah. Sampai 3 kali Nabi tetap mengatakan, la taqdab, jangan marah. Ya, jadi cuma satu wasiat nasihat yang disampaikan Nabi kepada orang ini. Mudah untuk diingat, mudah untuk dihafal. La taqdab, jangan marah. Jangan marah. Ya tentunya ketika Nabi menyampaikan ini kepada sahabat tersebut, orang tersebut, bukan artinya Nabi menafikan marah. Kita menjadi manusia tanpa marah, itu juga mustahil. Nabi tidak bermaksud menafikan marah sama sekali. Kenapa? Karena kita ini ada hawa nafsu. Ya, kita ada hawa nafsu. Dan hawa nafsu itu sifatnya, siapa yang tahu sifat hawa nafsu itu? Nah, ya kalau saya tanya, marah itu sebenarnya dari bahasa apa? Coba. Marah itu dari bahasa apa diambil? Dari bahasa Inggris? Bukan. Dari bahasa apa? Bahasa Cina? Bukan. Marah itu diambil dari bahasa apa? Bahasa Arab. Yaitu amarah. Sikat jadi marah. Apa itu marah coba? Nah, kondisi seorang melampiaskan kekesalannya. Ada sesuatu yang membuat dia kesal, dia jengkel, maka dia luapkan itu. Nah, ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu akan menyeret manusia, membawa manusia kepada keburukan. Maka dari situlah diambil kata marah. La amarah. Nah, dari situ itu. Jadi ini marah ini kaitannya dengan apa? Hawa nafsu dan keburukan. Kalau kita ambil dari ayat itu, ya kita petik dari ayat itu, wa innan nafsa, ini bercerita tentang hawa nafsu. La amarah, bisu, keburukan.
Jadi kalau kita bicara marah, antara hawa nafsu dan keburukan, Pak. Nah itu aja tuh marah itu. Marah itu kaitannya dengan hawa nafsu dan keburukan. Maka jadi diadopsi jadi bahasa kita, diambil menjadi bahasa kita jadi marah. Dari situ itu katanya berasal. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi kalau kita bicara tentang marah, kalau dalam bahasa Arab sebenarnya ghadab. Maka Nabi mengatakan kepada sahabat itu, la taghdab, jangan marah. Jadi menjadi manusia tanpa marah itu nggak mungkin. Tidak mungkin. Kalau kita normal ya, kecuali kita orang gila. Orang gila aja kadang-kadang marah-marah itu, marah-marah tanpa alasan kan begitu ya. Marah-marah nggak jelas itu orang gila. Orang gila aja marah juga dia. Jadi artinya apa? Nggak mungkin kita menjadi makhluk yang namanya manusia tanpa marah. Hanya saja yang perlu kita perhatikan di sini adalah bagaimana kita bisa mengendalikan marah itu. Bagaimana kita bisa menundukkan marah kita itu. Ini tugas yang berat. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Lakukannya sehingga marahnya itu ya sebagaimana dalam ayat itu bisu membawa kepada keburukan. Nah, bagaimana marah itu membawa kepada perkara yang positif. Itulah namanya manajemen marah. Bagaimana mengendalikan seorang saat dia marah. Saking beratnya perkara ini, hanya orang yang kuat yang mampu melakukannya. Kalau lemah nggak bisa. Kalau kita orang lemah nggak akan bisa melakukan hal ini, yaitu menahan marah. Itu kata Nabi SAW. Laisa syadidu bisur'ah, walakinna syadid may yamliku nafsahu indal ghadab. Orang kuat itu bukan orang kuat bergulat, bukan. Itu bukan orang kuat yang sebenarnya. Ya, yang kuat bergulat, bertinju, berkelahi, enggak. Itu bukan orang kuat. Orang kuat yang sebenarnya adalah orang yang dapat menahan dirinya ketika marah. Dia dapat mengendalikan marahnya. Itulah orang yang kuat. Artinya apa? Perlu kekuatan untuk dapat mengeksekusi hal ini. Untuk bisa menahan marah itu perlu kekuatan. Makanya coba perhatikan, ketika kondisi kita kurang fit, nggak baik lah ya kondisi badan kita. Mudah marah nggak, Pak? Mudah marah. Misalnya antum capek pulang kerja malam-malam kan gitu ya, ada masalah sedikit aja marah itu, emosian jadinya. Padahal ya kalau biasanya nggak tersulut emosinya, ini kondisinya lemah dia. Itu kondisi fisik. Demikian juga kondisi batin, hati sedang lemah. Itu juga nggak akan bisa melakukan amal yang namanya menahan marah. Jadi artinya apa? Menahan marah ini perlu kekuatan lahir dan batin. Ya, jadi nggak mudah ini sebenarnya. Hanya orang yang kuat yang bisa melakukannya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Maka dari itu kita bahas di sini bagaimana kita bisa mengendalikan marah kita. Ketika yaitu jadikanlah kondisi kamu yaitu selalu menahan marah. Ya, selalu menahan marah. Ada dorongan untuk marah, ada, tapi dia berusaha untuk dapat meredamnya. Ya. Nah, di sini perlu banyak hal. Di antaranya adalah dia perlu sabar. Dia perlu santun. Dia perlu bijaksana. Kumpulan dari perkara-perkara itu jadilah amal yang namanya menahan marah. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Perlu sabar, santun, dan bijaksana. Ya, perlu 3 hal itu sehingga kita dapat menahan marah kita. Kalau kita nggak sabar, lepas kendali. Kalau kita nggak santun, maka keluar kata-kata keji. Kalau kita tidak bijaksana, akan muncul perbuatan-perbuatan yang konyol. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, nah disinilah kita perlu ya untuk memperhatikan apa-apa saja sebenarnya yang kita perlukan untuk bisa menahan marah. Ini kita bicara secara umum dulu ya. Karena buku itu sebenarnya ditujukan kepada para pendidik, ya, kepada para pendidik, ya, pelaku pendidikan, baik itu baik itu guru maupun orang tua di rumah. Objeknya adalah anak-anak ini nih. Ini objeknya nih, Pak. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Antum harus tahu bahwa mendidik itu bukan tugas yang ringan. Ini tugas para nabi dan rasul. Mendidik itu tugas para nabi dan rasul. Nabi dan rasul melaksanakan tugas mendidik itu perlu waktu.
yang panjang. Ya, Nabi sendiri berapa? 23 tahun. Mau yang lebih panjang? Ada. Siapa? Nabi Nuh, 950 tahun. Berdakwah mendidik umatnya siang dan malam. Inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Aku mengajak kaumku siang dan malam. Bayangkan mendidik kaumnya siang malam 950 tahun. Ada yang sanggup? Nah, kadang-kadang kita baru beberapa tahun aja mendidik udah nggak sabaran itu ya. Kadang-kadang yang lebih parah lagi baru sekali dua kali ya kita memberikan dakwah kepada keluarga kita langsung jatuh vonis. Nggak sabaran gitu ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, jadi mendidik itu tugas yang berat. Maka perlu hal ini, yaitu kesabaran, kesantunan, dan kebijaksanaan untuk dapat melaksanakan tugas mendidik. Dan perkara penting di dalam mendidik adalah la taghdab, jangan suka marah. Ya, jangan suka marah. Kenapa? Karena anak-anak kita ini tidak memerlukan marah kita. Yang mereka perlukan adalah kasih sayang. Ya, kasih sayang, para jemaah yang dimuliakan Allah. Maka kita katakan menahan amarah ini lebih ditekankan lagi di dalam bab mendidik. Walaupun kita di sini bicara secara umum dulu ya. Dalam semua kondisi memang kita harus menahan amarah. Di dalam rumah kita, menghadapi keluarga kita, menghadapi suami kita, menghadapi istri kita perlu menahan marah. Keluar rumah sedikit saja, di luar sana, di jalan raya, di pasar, kita juga harus menahan marah. Coba bayangkan kita di jalan raya mengikuti amarah kita. Marah terus Pak, dari keluar rumah sampai masuk rumah lagi. Betul nggak? Di luar sana kan banyak orang-orang jahil itu. Biasanya yang memancing kita marah itu kan orang jahil. Ya, orang jahil. Saya tidak katakan orang bodoh, Pak. Orang jahil. Orang jahil ini belum tentu dia bodoh, bukan? Belum tentu. Banyak orang yang bertitel tapi jahil, itu bikin emosian juga itu. Ya, bertitel Pak, sarjana, S1, S2, S3. Tapi kelakuannya jahil, bikin emosi aja para jemaah yang dimuliakan Allah. Kan begitu ya? Nah, itu di luar sana itu. Maka menahan amarah ini berlaku umum, dimanapun, kapanpun. Perlu kita miliki, apalagi zaman sekarang. Yang mana orang jahil lebih banyak daripada orang yang berilmu. Orang jahil lebih banyak daripada orang yang bijaksana. Ya, zaman diangkatnya ilmu dan tersebarnya kejahilan. Maka kita harus mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Kasih maaf sajalah. Suruh orang kepada kebaikan dan berpalinglah, jangan ladeni orang yang jahil. Ya sabar, jangan marah. Kalau kita ikuti marah kita di luar sana Pak, apalagi di jalan raya, maunya emosian aja ya. Makanya coba lihat di Indonesia yang paling ramai itu bunyi klekson, Pak. Sikit-sikit tetot kan gitu ya. Pelolet. Kenapa dibunyikan klekson itu? Kesel, marah, jengkel, bete, semualah itu ya. Tetot itu. Kalau di luar sana itu membunyikan klekson itu aib Pak. Walaupun ada bendanya di situ, kan gitu ya. Tapi bukan untuk dipencet-pencet itu. Itu dipakai hanya untuk perkara-perkara yang penting. Itu fungsi horn itu, bukan kesel tet, jengkel tet gitu ya. Bunyi terus dia itu. Itu yang paling ramai itu di sini itu. Kan begitu ya para jemaah yang dimuliakan Allah. Kalau di luar sana itu jarang bunyi itu. Artinya apa? Ya memang kalau kita ikuti amarah di jalan raya, maunya marah terus. Ya, bisakah kita mengendalikan itu? Nah, ini terpulang kepada diri kita, para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, jadi kita akan bicara sedikit di sini mengenai manajemen marah. Ada beberapa tips yang disampaikan Nabi kepada kita, bagaimana supaya kita bisa meredam emosi kita. Yang pertama, ini saya sebutkan di buku itu ya. Nabi bersabda, ini berdasarkan sabda Nabi, "Idza ghadiba ahadukum falyaskut." Jika salah seorang dari kamu marah, terdorong untuk marah, maka hendaklah dia diam. Menahan lisan, itu penting. Karena kalau ketika kita marah, ada dorongan untuk marah, lisan beraksi, itu seperti api disiram minyak, disiram bensin. Apa yang terjadi?
meledak. Ya, makin berkobar marah kita, api kemarahan kita. Kenapa? Karena kita ngomong, kita bicara. Ini tips yang bisa kita lakukan ketika kita marah, ya tahan lisan. Tahan lisan. Ya, para jemaah, itu kata Nabi SAW, wa idza ghadiba ahadukum falyaskut. Falyaskut. Hendaklah dia diam. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, itu bisa menenangkan hatinya, bisa mengusir kemarahan dari hatinya. Tapi ketika orang itu mulai bicara, maka keburukan pun akan terjadi, para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Biasanya itu kan gayung bersambut itu. Kita marah, ada yang mancing kemarahan kita, ngomong kita, nah, itu gayung bersambut. Ya, jadi diam. Nah, ini juga berlaku untuk kendaraan kita. Kalau kita marah, kendaraannya diam. Maksudnya apa? Jangan bunyikan klakson lah. Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya sabar, kan begitu. Nah, diam aja. Ini tips dari Nabi ya. Kadang-kadang setan itu ya membisiki kita untuk kita melampiaskan marah. Apa kata setan ke telinga kita? Lemah, takut, ya kan? Kamu kurang berani, kamu nggak kuat. Kalau kuat marah, kan gitu. Jadi di telinga itu seperti itu tuh. Pernah ngerasain? Pak, ya kan? Apa yang terngiang di telinga kita waktu saat-saat kondisi seperti itu? Lemah kamu, ayo marah, itu kuat, kan begitu ya. Padahal kalau kita marah, kita jadi lemah. Kalau kita bisa menahan marah, itulah yang kuat. Tapi setan membisikkan sebaliknya. Kalau kita nggak marah, diam aja, seolah-olah kita lemah itu. Iya kan? Nah, maka kita pun ingin membuktikan bahwa kita kuat. Maka kita pun marah, kan begitu ya. Padahal saat itulah kita lemah. Jemaah yang dimuliakan Allah. Maka tahan lisan. Ada kejadiannya ini, ya, keburukan kalau kita sudah pakai lisan ketika kita terpancing emosi. Satu ketika ada satu riwayat ya. Satu ketika ada seseorang yang mencaci Abu Bakar. Dia mencaci maki Abu Bakar. Tapi Abu Bakar diam. Kalau kita dicaci marah nggak, Pak? Marah lah, kan begitu ya. Dicaci maki kita marah. Tapi Abu Bakar diam. Menahan dirinya, menahan amarahnya, dan menahan lisannya. Tapi orang itu terus mencela. Orang itu terus mencaci, mencela, memaki. Abu Bakar tetap diam. Nabi di situ itu. Hingga dia terus menerus mengulang-ulang cacian makiannya. Akhirnya jebol juga pertahanan Abu Bakar. Nah ini dia nih. Saya bayangkan ya, manusia selevel Abu Bakar aja itu. Ini berat, Pak. Maka karena sudah berkali-kali orang ini mencaci maki Abu Bakar membalas satu caciannya. Mungkin dia mencaci maki 10 kali, Abu Bakar membalasnya 1 kali. Kira-kira wajar nggak? Antum dicaci maki 10 kali, antum balas sekali. Mungkin dalam perkiraan kita, dalam pandangan kita, menurut logika kita, perasaan kita, wajarlah aku dicaci 10 kali, balasnya cuma 1 kali. Betul Pak ya? Tapi apa yang terjadi ketika Abu Bakar membalas cacian itu, sudah mulai ngomong. Tadi bagus, diam. Nggak meladeni, kan begitu ya, diam. Nah, ketika Abu Bakar sedang ngomong, ketika Abu Bakar membalas itu, terpancing ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Nabi pun pergi. Tadi di situ, tapi ketika Abu Bakar membalas, Nabi pun pergi. Abu Bakar heran. Tadi ketika ia diam saja, Nabi di situ. Begitu dibalas 1 aja, Nabi pergi. Maka Abu Bakar pun mengikuti Nabi, ingin tahu kenapa Nabi pergi. Ya, Abu Bakar bertanya, Rasulullah, tadi aku diam aja, kamu tetap bersamaku. Aku balas 1 aja, kamu pergi. Bukankah itu ya wajar lah, kan begitu ya. Abu Bakar menganggap wajar. Maka apa kata Nabi? Nah ini dia nih. Ini poinnya ini. Apa kata Nabi? Ketika kamu tadi diam, tidak membalas, malaikat-malaikat senantiasa membelamu. Ada malaikat-malaikat yang senantiasa membelamu. Tapi kalau ketika kamu balas 1 caciannya sekali aja, maka malaikat itu pun pergi. Fawaqa'a syaitan, yang datang setan. Itu otomatis itu. Kalau malaikat pergi, yang datang setan. Kalau setan pergi, yang datang malaikat. Ya, nggak bisa gabung itu. Nggak bisa bertemu, berkumpul dalam satu tempat itu. Ya,
antara kedua perkara itu. Karena malaikat itu melambangkan kebaikan-kebaikan, adapun setan itu melambangkan keburukan. Ya. Maka Nabi mengatakan, "Falam akun li aq'uda ma'as syaitan." Aku enggak mau duduk bersama setan. Ya, ini kan tidak terlihat oleh Abu Bakar. Abu Bakar nggak tahu di situ ada malaikat membela dirinya. Nah, ketika dibalas sekali aja malaikat itu pergi, yang datang setan. Abu Bakar nggak ngelihat itu, tapi Nabi menjelaskan kepada Abu Bakar kenapa beliau pergi. Nah, maka yang pertama itu tadi penting, jaga lisan. Disitulah kita pentingnya untuk betul-betul bisa mengendalikan lisan kita. Karena lisan saat itu akan sangat berbahaya. Seperti tadi, Abu Bakar mencaci juga, bayangkan. Ya, suatu yang tidak biasa terlihat dan didapat dari seorang Abu Bakar. Ya, itu bukan kebiasaan beliau. Tapi karena di sini terpancing amarahnya, ya, dan membalas marah itu dengan bicara, akhirnya apa? Jatuh dalam mencaci juga. Nah, Nabi mengingatkan Abu Bakar dengan pergi dari situ. Itu nggak biasa juga dilakukan oleh Nabi, meninggalkan Abu Bakar. Karena biasanya ada Abu Bakar, ada Nabi, kan gitu ya. Ada Nabi, ada Abu Bakar. Tapi Nabi sengaja meninggalkan Abu Bakar, dan Abu Bakar tahu, terasa gitu ya. Kenapa Nabi pergi gitu ya. Nah, maka ia tanyalah kepada Nabi, kenapa ya Rasulullah engkau pergi? Nah, Nabi menjelaskan itu. Bisa nggak Pak? Kalau sedang marah diam. Kalau ada perasaan marah dalam hati, diam. Atau pernah mengamalkannya? Tapi kadang-kadang ini diuji terus amarah kita ini. Ya kita sudah diam, dipancing terus. Nah, jangan sampai bobol bentengnya itu. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Itu yang pertama. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Walaupun ini nggak mudah ini. Nggak mudah itu menahan lisan ketika ada terdorong untuk marah. Seperti yang saya sebutkan tadi, setan membisiki terus. Lemah kamu, balas. Kan gitu ya. Itu juga tentunya yang dibisikkan ke telinga Abu Bakar untuk membalas cacian dan makian itu. Itu yang pertama. Yang kedua, pindah posisi. Yang paling ekstrim yang disebutkan di dalam ayat yaitu a'rid, berpaling, tinggalkan. Itu langkah terakhir itu ya. Langkah pertama apa? Kata Nabi, jika salah seorang dari kamu marah, dia berdiri, duduk. Kalau reda, alhamdulillah. Kalau nggak reda juga marahnya, bagaimana? Berbaring. Ini maksudnya apa? Yaitu untuk menjaga perilaku kita. Kadang-kadang kalau marah itu silap Pak, main tangan. Memang lisan nggak bicara, tiba-tiba udah ketepok kan gitu ya. Pernah nggak lihat kayak gitu di jalan raya itu? Ya Pak, tanpa babi Bu, istilahnya kan gitu ya. Langsung main tangan, ketepok, baku hantam, baku pukul di situ. Gara-gara apa? Marah. Maka Nabi mengatakan pindah posisi. Tujuannya apa? Untuk mengendalikan, mengontrol anggota tubuh kita. Kalau kita berdiri, itu kan sudah siap ancang-ancang itu. Udah pasang, apalagi pasang kuda-kuda Pak. Ya udahlah, memang mau tempur itu namanya, kan begitu. Itu posisi siap tempur kalau kita berdiri. Apalagi sudah pasang kuda-kuda kan gitu ya. Ini mau tengkar betul ini kan gitu ya. Mau baku hantam ini, memang niatnya mau baku hantam, mau baku pukul ini, kan begitu. Nah, kalau kita berdiri duduk. Nah, duduk kan lebih menenangkan anggota tubuh kita itu. Duduk juga nggak reda. Ya, terpancing juga berbaring. Nah, kondisi berbaring itu kan kondisi yang nggak mungkin lah dia akan menggunakan anggota tubuhnya untuk meluapkan marahnya. Udah tertidur dia kan gitu ya. Kira-kira demikian. Para jemaah yang dimuliakan. Artinya apa di sini? Bukanlah harus yang kita katakan letter leg kita lakukan itu seperti itu. Itu mungkin bisa kita lakukan kalau di rumah menghadapi istri kan Pak ya. Iya, itu prakteknya di situ tuh. Marah sama istri, meluap-luap marahnya duduk. Gak hilang juga, bawa tidur kan gitu ya. Itu ya, selesai kan gitu. Itu kalau di rumah, kalau di luar ya artinya apa? Berpaling, menjauh. Kadang-kadang kita terus berada di situ apa? Ini bikin hati nggak mampu, jebol juga akhirnya pertahanan itu. Kalau tetap di situ Pak, ada orang buat tingkah sama kita, bertingkah sama kita, belagu. Atau bikin cari masalah, cari pasal istilahnya. Kita tetap di situ, ngeliatinnya aja Pak, itu kayak ada setan di situ, ya ingin nampol aja rasanya kan gitu ya. Ah, begitulah kira-kira. Maka gimana caranya? Berpaling. A'rid anil jahilin. Berpalinglah kamu dari orang jahil. Karena kalau kita tetap di situ, dengar kata-katanya, terpancing kita.
dengar tingkah, lihat tingkahnya, lihat mukanya, terpancing kita. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, menyingkir, itu maksudnya. Ya, jadi berpindah posisi atau merubah posisi itu yang paling kita katakan top atas adalah berpaling, meninggalkannya, ya. Menjauh darinya. Kalau bisa menjauh sejauh-jauhnya kan gitu ya. Nah, demikian. Ini kehilangan jejak kan itu. Orang kehilangan jejak kita dari orang itu. Selamat kita. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, demikian. Nah, itu yang maka ada satu fase kalau kita berurusan dengan istri kita, nasihat nggak diterima. Fase kedua apa? Menjauh. Namanya apa? Pisah ranjang. Itu salah satu bentuk apa? Untuk menenangkan hati juga. Ya, untuk menenangkan hati. Maka Allah mengizinkan kita menjauhi seseorang 3 hari. Kalau kita kesel sama dia, maka itu suatu yang dimaklumi. Cara untuk meredakan kekesalan itu gimana? Boleh kita menjauh darinya, berpaling darinya, ya, memboikotnya selama 3 hari saja. Gak boleh lebih dari itu. Karena muslim itu bersaudara. Tapi kadang-kadang kesal juga sama saudara kita ini, kan gitu ya. Ya wajarlah, manusiawi itu. Kalau dikasih waktu 3 hari untuk menjauhinya. Mudah-mudahan setelah 3 hari normal lagi, kan begitu ya. Yang paling baik adalah yang memulai salam. Nah, demikian. Semuanya dalam rangka apa? Meredakan emosi. Maka Allah kasih kita keringanan 3 hari menyingkir darinya. Karena kalau terus-menerus bertemu, ini bikin panas hati lagi. Ya, nah kalau sudah panas hati itu mendidih, tinggal meluapkan amarah saja. Nah, ini tips yang kedua. Ya. Yang ketiga, membaca doa isti'adzah, berlindung kepada Allah, ta'awuz dari gangguan setan yang terkutuk. Ini terjadi pada zaman Nabi. Ada 2 orang yang saling bertengkar, saling caci maki. Tengkar hebat ini 2 orang ini. Nabi di situ. Nabi mengatakan, aku tahu satu kalimat, kalau diucapkan oleh mereka, hilang kemarahan mereka. Apa itu? Seandainya mereka mengucapkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka kalau kita ada rasa amarah, terpancing untuk marah, berta'awuzlah, berlindung kepada Allah dari gangguan setan yang terkutuk. Bacalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, minimal dalam hati lah. Kalau keras-keras nanti tersinggung yang di depan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku setan enggak tahu marah ya. Ya dalam hati aja lah ya, atau liri aja. Maksudnya kita ingin menyelamatkan hati kita. Kalau dibaca keras-keras itu tersinggung nanti ya. Yang mancing kita marah itu kan gitu ya. Tambah berapi nanti ya. Ya ucapkanlah untuk kita saja. Kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena itu dari setan semua. Amarah itu dari setan. Malaikat tidak membisikkan amarah ke telinga kita. Yang membisikkan amarah ke telinga kita adalah setan. Karena dia tahu, inilah kondisi hati manusia itu lemah, yaitu ketika marah. Maka setan menghasung kita untuk marah. Maka berlindunglah dari gangguan setan itu dengan membaca ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kayaknya enggak mempan juga, ulangi lagi. Ulangi terus, berlindung kepada Allah dari gangguan setan yang terkutuk. Para jemaah, ada satu riwayat tapi enggak sahih, yaitu padamkanlah api amarahmu dengan air wudu. Ini enggak sahih. Ya, memang hadisnya enggak sahih. Makanya tidak kita sebutkan di dalam buku itu. Kita pernah ingin menyantumkannya di situ, ternyata kita teliti enggak sahih dia. Ya, tapi bisa kita petik satu faedah di situ. Ya, tapi kita nggak boleh menisbatkan itu kepada Nabi ya. Yaitu apa? Pergilah ibadah. Bisa berwudu, bisa sholat kan begitu ya, atau berzikir, atau aktivitas-aktivitas ibadah lainnya. Untuk apa? Menghilangkan amarah kita. Marah ini, sholat aja. Ista'inu bis-sabri wa sholat. Sholat. Atau wudu lah, wudu aja nggak sholat nggak jadi masalah. Atau apa? Zikir. Atau amal-amal soleh lainnya yang bisa mengalihkan marah kita. Ya, kita bisa sejenak melupakan marah kita. Karena ini kepala ini sudah dipenuhi dengan apa? Dorongan untuk ngamuk namanya. Tahu ngamuk ya? Mau ngamuk ini. Di sini udah ada rencana macam-macam ini. Apa yang mau diucapkan, apa yang mau dilakukan kan gitu ya. Udah dipersiapkan di sini, udah numpuk di sini ya. Maka coba alihkan itu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu cara juga untuk meredam amarah.
Kita ingin menyantumkan hadis itu, tapi sayang ya nggak boleh ya. Hadis kalau kita tahu doif, kita katakan doif. Karena tidak boleh disebutkan suatu kepada Nabi yang tidak Nabi katakan. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik para jemaah. Berikutnya, di antara cara kita untuk meredam amarah adalah yang keberapa ini? Yang keempat. Kalau tadi nggak dihitung ya, sebenarnya ya perlu juga itu mengalihkan diri dengan beribadah, menyibukkan diri dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang keempat. Ya. Kita tadi ingin menyantumkan hadis ya, jika padamkanlah api amarahmu dengan air wudu, tapi nggak sahih. Namun kita petik maknanya di situ apa? Padamkanlah api amarahmu dengan beribadah. Mau sholat, mau baca Quran, ya, atau ibadah-ibadah lainnya lah. Mudah-mudahan marah kita hilang. Yang kelima, cara untuk meredam amarah adalah mengingat keutamaan menahan amarah. Janji Allah untuk orang-orang yang berhasil menahan amarahnya. Apa itu? Siapa tahu? Janji Allah kepada orang-orang yang bisa menahan amarah, yaitu dia dinikahkan kepada bidadari-bidadari yang ingin dinikahinya. Dia pilih bidadari itu dan dia dinikahkan kepada bidadari tersebut. Ini ya apa namanya ya, satu luar biasa ya. Antum disuruh milih bidadari kemudian dikawinkan dengan bidadari itu. Milih bidadari, bayangkan itu. Milih bidadari itu. Amalnya apa? Menahan marah. Nabi mengatakan man qama ghaidan wa in arada ayyubdihu amdahu. Barang siapa yang berhasil menahan emosinya, padahal kalau dia mau melampiaskannya, bisa saja dia lampiaskan marahnya itu, da'allahu ala ru'usil khalaik, maka Allah akan memanggilnya di hadapan semua makhluk. Ya, dipanggil dia di depan semua makhluk. Satu kehormatan ini, bukan untuk dihinakan tapi dimuliakan. Lalu dia dipilih, disuruh untuk memilih. Ya. Minal huril ini masya, disuruh memilih bidadari yang dia suka. Jejer bidadari itu dia pilih itu mana yang dia suka. Summa yuzawwijuhu iyahu. Kemudian ya bidadari itu dikawinkan kepadanya. Wah, ini satu kehormatan ini. Nikmat para jemaah yang dimuliakan Allah ya. Amalnya apa? Menahan amarah. Maka ketika kita terdorong untuk marah, ingat bidadari surga yang disediakan untuk orang yang berhasil menahan amarahnya. Ini mungkin bisa membantu kita menahan amarah. Ya kadang-kadang ada dorongan untuk marah. Ingat itu. Bidadari surga ya para jemaah yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu 5 perkara yang mudah-mudahan membantu kita untuk bisa menahan amarah. Ya, membantu kita. Ya, mendorong kita, mensugesti kita untuk menahan amarah kita. Jemaah yang dimuliakan Allah. Baik. Kalau saya tanya kepada jemaah sekalian, menahan marah itu amal apa? Ketika kita menahan amarah, itu sebenarnya yang beramal apa? Hah? Hati. Menahan amarah itu adalah amal hati. Karena yang mengamalkannya itu adalah hati. Maka disebut a'malul qulub, amal hati. Nah, karena yang mengamalkannya itu hati, bukan tangan, bukan kaki, bukan kepala, bukan lidah, bukan anggota-anggota tubuh lainnya, maka ia sangat bergantung kepada kondisi hati. Ya, wah Ustaz, saya susah kali menahan amarah. Nah, coba perhatikan kondisi hati kita. Kenapa susah menahan amarah? Ada apa-apa dengan hati kita? Ya, ada yang nggak beres dengan hati kita. Maka coba perhatikan kondisi hati untuk bisa mengeksekusi amal yang namanya menahan amarah. Ada kondisi-kondisi di mana hati itu memang sulit dan berat untuk mengamalkannya. Contohnya yang pertama apa? Hati yang kurang gizi. Kurus kerempeng hatinya. Kurang gizi, bahkan gizi buruk. Pernah lihat orang kena gizi buruk, Pak? Gimana kondisinya? Gak berdaya. Lemah lunglai. Gak bisa buat apa-apa. Kenapa? Karena gizi buruk ini. Nah, begitulah orang yang hatinya kena gizi buruk, gak bergizi, lemah, gak mampu untuk menahan amarahnya.
Makanya coba perhatikan ya, yang paling susah untuk menahan amarah itu kaum wanita. Ya Bu ya? Oh iya. Karena kelemahan yang ada pada mereka. Bukankah akal mereka setengah, agama mereka setengah, semuanya serba setengah itu. Itu ibu-ibu itu. Semuanya serba tanggung itu ibu-ibu itu. Kaum wanita itu kayak gitu itu. Kentang, kena tanggung. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Karena kelemahan yang ada pada mereka. Maka coba lihat, ini paling sulit bagi kaum wanita menahan amarah ini. Ya, kondisi paling sulit bagi mereka adalah ketika ya mungkin mereka sedang haid misalnya. Coba perhatikan. Ya, ada semacam apa namanya? Dorongan kadang-kadang untuk marah, kadang-kadang marah tanpa sebab. Ya, ini karena kelemahan akal mereka juga. Para jemaah yang dimuliakan, itu kondisi hati. Maka saya ingatkan kepada kaum wanita, ada kondisi-kondisi di mana hati wanita itu lemah. Kenapa? Ya, karena dia nggak bisa sholat, nggak bisa beribadah yang sebagaimana waktu normalnya, karena dia sedang haid. Ya, nah demikian. Maka perhatikan kondisi hati kita. Di sana ada hati yang penuh dengan penyakit. Nah ini juga nggak bisa untuk mengeksekusi amal yang namanya menahan amarah, karena hatinya sedang sakit. Atau banyak memelihara penyakit-penyakit hati. Contohnya apa? Hasad, bersarang. Kemudian apa lagi? Sombong di sana bersarang. Apalagi tomak di sana bersarang. Semua penyakit hati itu bersarang di hatinya. Lalu bagaimana hatinya bisa melakukan amal yang namanya menahan amarah? Berat. Saya kasih contoh lah satu, orang yang kena hasad. Penyakitnya, hatinya ada penyakit yang namanya hasad. Pernah hasad nggak Pak? Coba. Mungkin ini pengalaman pribadi, pernah hasad nggak? Mungkin pernah lah ya, nggak ada yang bisa selamat dari penyakit hasad ini. Coba lihat kondisi kita ketika hasad. Mudah marah nggak? Mudah, apalagi kepada orang yang dihasatinya. Melihat sendalnya tiba-tiba marah, ditendang jauh-jauh kan gitu ya. Padahal apa salah sendalnya begitu? Apa salah orang itu juga? Hanya karena dia kita hasati. Maka yang konyolnya, kondisi seperti ini, orang yang kena penyakit hati yang namanya hasad, dia marah tanpa sebab Pak. Hanya karena alasan orang ini hasati ini. Maka dia pun menunjukkan emosinya, marahnya. Sendalnya jadi korban kan begitu ya. Kucingnya juga ditendang gitu ya. Padahal apa salah kucingnya gitu ya. Wah ini kucing si bulan nih, tendang kan gitu ya. Wah ini sendal si bulan ini, tendang kan gitu ya. Ini kan gak waras sebenarnya, marah tanpa sebab. Nah itu kondisi di mana ketika hati kita ada penyakit, ya menahan amarah itu berat jadinya. Nah di sana ada hati, tipenya itu hati pecundang, ya bukan pemenang. Apa tipe hati pecundang ini? Hati yang selalu kalah melawan musuhnya. Coba perhatikan hati kita, jangan-jangan hati kita hati pecundang, selalu kalah berhadapan dengan musuhnya. Siapa musuh hati? Setan. Al-waswisu fi sudurin nas. Apa maksudnya hati pecundang ini? Hati yang selalu mengikuti was-was setan, pantang dibisiki sama setan, langsung disambar. Nggak pakai mikir, bahkan nggak pakai lama Pak. Ada orang yang seperti itu hatinya, ada, sangat lemah. Pantang dibisiki sama setan, langsung dilakukan, nggak pakai mikir lagi, nggak pakai jeda pun. Nggak pakai lama Pak, GPN nggak pakai nanti juga. Pantang dibisiki, lakukan, nggak mikir baik atau buruknya. Ini tipe hati pecundang. Nah kalaulah hati kita seperti itu, ini mudah sekali dibisiki setan untuk marah. Maklumlah hatinya hati pecundang. Maka pantang dibisiki, sedikit saja, diprovokasi sedikit saja, langsung meledak itu. Meledak marahnya. Jemaah yang dimuliakan. Ada orang yang seperti itu, ada. Pantang dibisiki, langsung marah-marah. Nggak pakai cross check lagi, nggak pakai ngecek lagi, nggak pakai tabayun lagi, pokoknya nggak pakai yang lain-lainnya itu semua. Tanpa babi Bu, langsung labrak. Pernah nggak ketemu orang yang suka ngelabrak sana, ngelabrak sini? Hanya karena berita yang dia dengar, padahal belum tentu benar. Ada nggak orang seperti itu? Ada. Kadang-kadang pun kita heran, habis ngelabrak gitu, salah. Cengengesan dia. Ini sakit jiwa ini. Ada nggak yang seperti itu? Ada. Ya, labrak sana, labrak sini, habis ngelabrak salah, cengengesan dia. Maaf itu. Ya, sakit jiwa itu. Jangan psikopat ya, itu para jemaah yang dimuliakan Allah.
Tapi para jemaah, jadi demikian. Artinya apa? Kalau hati kita itu hatinya tipenya pecundang, menahan amarah itu kayak menjadi perkara yang mustahil mungkin. Berat, bukan berat lagi, mustahil. Jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, demikian. Nah, ada di sana mungkin hati yang kurang latihan, hati yang tidak terlatih, ya. Maka hati itu perlu dilatih, iya. Karena hati itu sama dengan anggota badan. Anggota badan lainnya perlu latihan juga. Kalau antum nggak biasa, nggak terlatih, goes tahu nggak? Naik sepeda, goes. Kalau antum tidak terlatih goes, lalu tiba-tiba goes 100 kilo, itu antum turun jalannya ngangkang. Kenapa? Nggak terlatih. Habis itu nggak bangun-bangun udah 7 hari 7 malam. Kenapa? Tepar. Kenapa nggak terlatih? Besok-besoknya tobat aku naik sepeda katanya, kan gitu ya. Nah, seperti itu. Ini contoh orang yang nggak terlatih goes. Berat itu goes itu. Tapi kalau yang udah terlatih 100 kilo aja, 100 kilometer, Pak, itu nggak keringatan itu. Nggak keringatan asli. Saya punya teman 100 kilo kayak kami goes, puasa dia, Pak. Waktu berhenti kan gitu kan, orang pada minum-minum, Pak, nggak minum, Pak. Enggak, saya puasa. Wah, puasa, terkejut. Aduh, geleng-geleng. Ya dia sudah terlatih. Kalau kita menjulur lidah itu, Pak. Karena nggak tahan jelas. Kenapa? Karena kita belum terlatih. Masalahnya adalah pada latihan. Hati juga sama. Harus terus dilatih. Sabar misalnya, perlu terus dilatih, diasah. Santun misalnya, perlu terus dilatih dan diasah. Apa kata Nabi? Man tasabbara sabbarahullah. Barang siapa yang melatih dirinya sabar, Allah akan kasih sabar. Innamal ilmu bitahallum. Sesungguhnya kesantunan itu bisa didapatkan dengan melatih diri untuk santun. Semuanya bisa kita raih dengan melatihnya, dengan latihan. Itu kan badan ya, hati juga sama. Menahan marah itu perlu dilatih. Misalnya kita berazam lah, saya ingin menjadi orang yang bisa mengendalikan amarah. Yakin besok nggak marah? Nah, mungkin masih lupa lah ya, masih silap lah, marah juga, latih lagi, jatuh bangun, Pak. Tapi begitulah, dengan latihan terus-menerus kita akan terbiasa. Hingga segala sesuatu itu kita lakukan dengan spontan, refleks. Kalau antum kerjanya dari lahir sampai hari ini cuma nendang bola aja, itu kalah Messi itu, Pak. Ya, tapi kenapa? Apa? Ya latihan terus kan begitu. Ya, ada masanya nanti kita sampai kepada pepatah itu, pepatah yang populer itu, alah bisa karena biasa. Kalau antum biasa melakukan suatu kejemata, kenapa? Karena sudah berkali-kali antum lakukan. Otak itu sudah merekam pola, patternnya ada di sini udah. Maka antum bisa melakukannya tanpa mikir lagi. Nggak dipikir lagi, Pak, spontan, karena sudah ada polanya di sini. Di mana? Di otak. Karena otak ini kerjanya membuat pola, Pak. Dia ada neuron di kepala ini, di otak ini, jumlahnya itu sampai miliaran itu neuron. Itu sel inti otak. Ada sel-sel pendukungnya namanya neuroglia. Jadi sel-sel ini saling berhubungan satu sama lainnya membentuk pola yang ada di kepala. Makanya kalau antum membiasakan sesuatu dan terus-menerus melatihnya, itu akan muncul secara spontan, nggak pakai mikir lagi. Antum lihat atlet-atlet itu kok kayaknya jago kali kan gitu ya. Itu aja kerjanya coba. Sudah terpola di sininya, dia nggak pakai mikir lagi, Pak. Kalau kita kan pakai mikir-mikir lagi. Maka ada istilahnya, kalau antum main bela diri, makin sering antum berlatih, makin jago, jadi pendekar. Tapi bukan pendekar silat kampung manggis, sudah kena baru ditangkis. Itu jurusnya masih pakai mikir, Pak, soalnya kan gitu ya. Ya belum, kurang latihan itu. Tapi kalau terus-menerus berlatih, wah itu baru betul-betul pendekar kan begitu ya. Nggak pakai mikir lagi, nangkis itu tutup mata aja bisa, karena sudah terpola di sini. Nah begitulah yang kita inginkan dengan menahan amarah ini. Itu apa? Dia menjadi pola di otak kita, sehingga muncul secara spontan, nggak pakai pikir. Ya, tapi kalau masih pakai mikir lagi, Pak, ya kadang-kadang telat mikir. Udah marah-marah baru sadar, wah tadi kan harusnya nggak marah ya. Udah marah-marah.
Ya. Seperti ya kita katakan marah itu sama dengan sabar. Ada momentumnya. Ada momentumnya. Sabar juga sama. Ada momentumnya. Kalau nggak tetap tepat momentumnya, maka kita dikatakan nggak sabar. Itulah sabar yang telat itu. Ada seorang wanita kematian anaknya, dia pun meratap-ratap, meraung-raung. Nabi mengatakan kepadanya sabar, tapi dia malah berkata, enak aja sabar. Yang kena musibah kan saya, bukan situ. Wah, ya udah Nabi gak ngerti ini orang ya ditinggalkan sama Nabi. Nah, sepeninggal Nabi orang mengatakan ngawur kamu. Tadi itu Nabi tadi itu, wah kalap dia kan gitu ya. Dia buru-buru mendatangi Nabi dan berkata kepada ya Rasulullah, sekarang saya sabar. Apa kata Nabi? Telat bu, sabar itu tadi. Sabar itu tadi, inilah akibat sabar pakai mikir Pak. Ya, pada saat-saat diperlukan nggak muncul sabar itu, nggak spontan muncul, yang muncul yang lain. Baru kemudian tersadar, oh saya kan harusnya tadi sabar, gitu ya. Nah, dia pun mengatakan kepada ya Rasulullah sekarang saya sabar. Nabi mengatakan ini sabarnya telat. Kalau mau sabar tadi, nah demikian juga menahan amarah itu ada momentumnya. Ini sudah ngamuk-ngamuk, dinding sudah dipukul, semua sudah ditendang. Habis itu, ya saya menahan amarah. Apa aja menahan amarah? Ya, marahnya udah selesai kan gitu ya. Kehilangan momentumnya. Ya, jadi harus tepat momentumnya itu. Kalau tidak, yang muncul adalah penyesalan. Udah puas marah-marah, baru nyesel. Baru dipikir, wah ini kan guru ini. Harusnya nggak seperti ini nih, gitu ya. Udah telat itu, ya. Maka demikianlah kenapa kita harus terus melatih hati kita untuk bisa menahan amarah, supaya itu menjadi satu kebiasaan. Ingat pepatah tadi, Allah bisa karena biasa. Sekarang kita menahan amarah itu sudah spontan atau masih pakai mikir? Coba jawab. Kalau masih pakai mikir, artinya masih perlu lah, banyaklah latihan. Sparring partnernya siapa? Istri di rumah lah. Ya, resikonya yang paling rendah kan itu tuh. Karena kalau gagal marah sama istri soalnya kan gitu ya. Kalau luar kan berabe itu ya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, artinya apa ya? Kita harus melatih diri kita terus. Hati yang kurang terlatih tidak dapat mengeksekusi amal-amal. Nah, itu 4 tips yang penting untuk bisa mengkondisikan hati kita. Ini berlaku untuk amal hati apapun. Apapun amal hati itu perlu 4 perkara tadi kita perhatikan. Mau tawakal, perlu 4 perkara tadi. Kalau hati itu kondisinya kurang gizi, susah tawakal itu. Atau apa? Berpenyakit, susah tawakal itu. Atau apa? Hati jenisnya ternyata hati pecundang, susah tawakal itu. Kurang terlatih, gak pernah tawakal. Ya, asing tawakal itu, berat tawakal itu. Itu amal hati yang namanya tawakal. Jadi ini sangat bergantung dengan kondisi hati kita. Ya, maka kalau kita terasa berat menahan amarah, coba periksa hati kita. Ya, kenapa ini? Saya susah sekali menahan amarah. Ada apa dengan hati saya? Wallahu a'lam bishawab. Jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, tadi ini kita bicara menahan amarah secara umum, ya. Lebih-lebih lagi di dalam bab mendidik. Lebih diperlukan lagi. Ini lebih penting lagi. Kenapa? Karena di dalam mendidik ada nilai keteladanan yang mempertontonkan kepadanya apa itu marah. Kita sedang memberi teladan kepadanya tentang marah, walaupun kita tidak mengajarinya. Ada orang tua yang ngelapor, ngadu dia, Ustaz, anak saya suka marah-marah. Itu nggak lepas dari beberapa kemungkinan. Yang pertama, memang orang tuanya yang mengajari itu. Sadarkah kita, Pak, bahwa kita ketika dewasa atau sudah bisa marah, kita meniru marah orang tua kita? Coba perhatikan, banyak di antara kita yang marah itu meniru marah orang tuanya. Bagaimana orang tuanya marah, begitulah dia tiru. Ternyata apa? Secara tidak sadar sebenarnya, kita itu sedang meniru marah orang tua kita. Ketika orang tua kita itu mempertontonkan marah itu di depan kita. Maka ya jagalah itu, para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, hingga ada yang istri marah sama suami, suami marah sama istri, ayah marah sama ibu, ibu marah sama ayah, anak marah sama ayah, ibu marah sama anak, anak marah sama ibu. Wah, begitulah udah kacau balau, Pak. Ternyata apa? Ternyata marah-marah itu sudah jadi tradisi keluarga. Lalu gimana?
Kita ingin anak kita santun, tapi ternyata yang dia lihat di rumahnya berkebalikan dengan kesantunan. Apa mungkin anak ini jadi santun, sementara yang dia lihat di rumahnya adalah amarah? Enggak mungkin, Pak. Dia tidak akan mengenal apa itu kesantunan. Kalau kita mempertontonkan sebaliknya, maka kita katakan sangat penting kita bisa menahan amarah terhadap anak-anak kita, terhadap murid-murid kita, terhadap anak didik kita. Karena kita tidak ingin memberikan contoh yang buruk kepada mereka. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, karena ketika marah ini bahaya. Kalau di luar sana memang bahaya juga, tapi di dalam mendidik anak itu lebih berbahaya lagi. Berapa banyak orang tua yang mendoakan buruk terhadap anaknya sendiri karena marah. Berapa banyak orang tua yang menyiksa anaknya sendiri, memukul, menendang, mengusir, baik itu kekerasan dengan fisik maupun verbal, itu semua terjadi karena marah. Maka salah satu dilakukan tidak dalam kondisi marah. Ya, pukulan itu diberikan tidak dalam kondisi marah. Kalau kita sedang marah, kita ingin menghukum anak dengan memukul, jangan lakukan. Karena sangat-sangat berbahaya. Berapa banyak kasus-kasus yang terjadi, orang tua yang memukul anaknya sampai masuk rumah sakit, ada yang masuk kuburan. Ya, bukan hanya masuk rumah sakit, Pak, mending itu, ada yang masuk kuburan itu. Dipukul anaknya, Pak, sampai masuk kuburan, Pak. Ya, sekarang ditangkap polisi lah. Ada undang-undang apa? Perlindungan anak, kan begitu ya. Bisa gol itu. Nah, ketika ditanya sama polisi, Pak, kenapa dipukul anaknya? Apa jawaban orang tua ini? Saya cuma mukulnya pelan aja, Pak polisi. Pelan aja saya pukul dia. Oh, nggak tahu kok masuk rumah sakit. Masuk kuburan lagi. Apa pukulnya waktu marah? Iya, Pak polisi, ya pantas lah. Kenapa, Pak? Kenapa bisa seperti itu? Karena waktu marah, kita tidak bisa mengendalikan akal kita. Kadang-kadang waktu marah kita mengatakan sesuatu yang tidak kita inginkan. Kita melakukan sesuatu yang tidak kita niatkan. Itu waktu marah. Kenapa? Karena waktu marah akal terkunci. Maka Nabi mengatakan la talaqa fi ghalab, tidak ada talak pada saat marah. Itu banyak kasusnya ya. Suami menalak istrinya waktu marah. Itu ditanya itu, jatuh nggak Ustaz? Nggak jatuh. Berdasarkan hadis tadi, ya nggak jatuh. Hingga dia reda marahnya, kemudian ditanya lagi, tadi kamu talak istri, bener nggak? Biasanya oh enggak. Sering kan gitu ya. Waktu marah talak. Sudah reda marahnya, wah nggak mungkin lah. Istri secantik itu masa saya talak? Ya, lain lagi ceritanya itu. Kenapa? Waktu dia kita tidak bisa menakar seberapa kuat kita pukulan itu. Rasanya pelan, rasanya. Ya, tapi kenyataannya apa? Kenceng, Pak. Namanya sedang marah. Depak gitu. Itu beda kekuatannya. Kenapa? Ini nggak bisa digunakan untuk menakar, mengukur kekuatan pukulan kita. Kayaknya aja pelan, tapi sebenarnya apa? Kenceng, kuat. Maka berbahaya kita melakukan pukulan ketika marah. Maka gak boleh memberikan hukuman berupa pukulan waktu marah. Jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Belum lagi ya kekerasan verbal ya waktu marah. Misalnya apa? Mendoakan buruk untuk anak. Dasar anak ini itu kan doa semua itu. Kalau dia pikir dalam-dalam setelah selesai marah, aduh, astagfirullah, baru sadar dia kan gitu ya. Bahwa dia telah mengucapkan kata-kata yang gak patut, gak pantas terhadap anaknya sendiri. Tapi keceplosan waktu marah. Nah, lebih tragis lagi ini, waktu marah, gak terkendali, gak dikendalikan, dia mengusir anaknya. Padahal yang ngusir dia. Ada itu terjadi juga itu, Pak. Kenapa? Dia melakukan itu waktu marah. Gak pikir-pikir panjang lagi, dia usir aja anaknya. Pergi kamu dari sini. Oh, benar-benar pergi itu anak, Pak. Nangis-nangis, guling-guling gitu. Itu ada seorang ibu itu. Ngadu lah kan begitu ya. Anak remaja. Dia usir, Pak, karena anak ini buat kesalahan.
Ya mungkin dia nggak dapat mengendalikan emosinya, dia usir anaknya itu, anak remajanya itu. Pergi kamu dari sini, betul-betul pergi, Pak. Nggak pulang-pulang, cari sana cari sini, nggak ketemu juga. Akhirnya ketemu, nggak mau pulang. Ya nggak mau, udah trauma, nanti diusir, udah dendam dalam hatinya, nggak mau pulang saya. Waduh, itu ibunya itu nangis guling-guling, padahal yang ngusir ibunya itu, bapaknya melongo aja, ya, apa yang mau dia buat lagi? Nah itulah dia penyesalan karena marah itu. Wah, ngadulah dia, Ustaz gimana nih? Gimana lagi itu? Nasi sudah jadi bubur bu itu. Ya, ibu telah mengusirnya begitu. Waduh saya nyesal lah. Itulah dia pelajaran ini. Ya, hati-hati melakukan tindak. Muncul hanyalah penyesalan-penyesalan. Waham aja di sini, asumsi saja di sini seolah-olah ketika kita marah kita bisa bijaksana. Bohong. Seberapa? Nggak bisa mikir mana yang bijaksana, mana yang enggak. Makanya kita tulis buku itu, didik anak tanpa arah. Ya. Atau setuju gak itu? Dengan judul buku itu. Ada protes juga, Ustaz. Nabi itu memarahi orang anak atau marah-marah kepada anak? Gak ada. Sila Nabi membuka dalam bisa, Pak. Para jemaah yang muliakan Allah. Tahu anak. Antum harus kenal yang namanya kanak-kanak. Harus kenal. Kalau enggak, susah. Nggak berhasil. Maunya marah aja nanti. Tahu anak? Siapa yang tahu? Anak itu apa? Kalau saya tanya, anak itu apa? Anak itu apa coba? Ini ada di hadapan antum. Anak itu apa? Coba jawab. Nggak tahu. Ini saya tanya kepada bapak-bapaknya. Anak itu apa? Jangan jawab anak. Tanya, anak itu sama dengan apa? Bapak-bapak yang punya anak, saya tanya, ibu-ibu nggak saya tanya lah, di belakang saya tanya, karena nanya. Bapak-bapak di sini yang punya anak itu sama dengan apa? Hah? Anak sama dengan? Objek yang harus dididik. Yang tadi? Ujian. Objek harus dididik ujian. Yang lain? Anak sama dengan anak sama dengan hah? Iya, kalau dewasa namanya bukan anak-anak, wah, muter di situ. Nggak ada baiknya. Coba. Tidak. Ada sisi positifnya. Apakah buruk? Nggak ada baiknya. Ada sisi baik. Maka kalau kita mengharamkan ini, ketawa orang sedunia, Pak. Haram handphone, gitu. Seperti ada yang mengharamkan Facebook. Haram Facebook, jadi ketawa orang sedunia, Pak. Mustahil itu, kan, gitu ya. Yang namanya teknologi itu selalu seperti pisau bermata dua. Coba bagaimana kita bisa memanfaatkan sisi positifnya, kan begitu. Maka berilah keteladanan. Dalam pendidikan satu kata, teladan. Tanpa itu nonsens. Omdo namanya. Gimana caranya memberikan keteladanan dalam benda ini? Coba tunjukkan kepada anak bahwa kita itu juga terbatas memegangnya. Misalnya antum di rumah, jangan selalu bersama benda ini. Kalau bisa tunjukkan, kalau enggak kita nggak perlu megang benda ini, jangan pegang. Kalau perlu dibatasi malam-malam, nggak ada yang pegang handphone, termasuk kita. Ya, ada kondisi-kondisi misalnya sedang berlibur, jangan ada yang pegang handphone dikumpul semuanya. Termasuk ayah ibunya juga. Handphone jangan di-password, supaya nggak ada yang disembunyikan. Semuanya bisa dilihat, nggak ada yang ditutupi. Kita juga harus menjadi contoh dan teladan gitu. Kalau antum punya anak-anak remaja, yang sudah remaja yang nggak bisa lepas dari handphone, kalau anak-anak ini masih bisa kita cegah, kita batasi aksesnya dengan handphone. Tapi kalau remaja nggak mungkin lagi. Yang bisa antum lakukan adalah memberikan teladan. Para jemaah yang dimuliakan, bagaimana bijak menggunakan benda ini supaya dia tahu. Realistisnya seperti itu, Pak. Ya. Itu yang realistis itu. Ya, selain itu hanya hukuman-hukuman nggak menyelesaikan sebagaimana saya tanya antum tadi.
Ya, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi mau nanya? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita di zaman ini terkait ini dari Eko dan televisi saja. Termasuk dari anak-anak tidak terkait dengan itu saja. Pernah saya coba televisi itu sampai masa televisi sunat. Karena kalau nggak televisi, anak-anak saya tetangga nonton di tanggal saya. Tapi ketika kita masuk televisi sunat, masuk juga di situ televisi nasional. Dan mereka milih gitu saja. Terkadang kalau sama ibu dan mamanya, memang yang benar itu televisi sunat. Tapi ketika ibu mamanya nggak ada, tidak nasional di situ sudah ada channelnya saya. Jadi batasi aja, bahkan bisa juga itu dikunci, nggak dibuka semua, dipilih channel-channelnya, bisa aja. Iya, kalau mau sih. Anak itu nggak kerasan ada di situ. Hah? Nggak kerasan. Iya, ini juga masalahnya. Antum nggak bisa membiarkan anak bersama TV. Sebenarnya yang masalah itu bukan kita katakan ini ada TV sunnah, ini nggak sunnah, bukan itu masalahnya. Konten itu macam-macam, ada yang positif juga, walaupun bukan kajian. Kajian sekalipun kalau antum biarkan, itu nggak berjalan juga. Maksudnya apa? Untuk anak-anak, antum harus terus mendampingi. Perlu pendampingan. Kalau antum biarkan sendiri, anak bisa apa? Antum suruh, ada orang tua nyuruh anaknya diputar TV sunnah, roja, kluk, muncul roja, muncullah ustadznya. Gitu. Antum biarkan anak, dia pun nggak ngerti. Apa ini? Oh itu tuh nonton. Bagus sih TV-nya, TV sunnah, roja lagi kan, cuk acaranya. Oh ini, Talbis Iblis, Abu Hasan Nasari. Contoh, yang lihatnya gitu, ya udah nggak tertarik dia. Apanya yang menarik kan gitu ya? Oh itu yang hadir semalam ke masjid itu, udah selesai. Ya dia pun nggak ngerti. Masalahnya bukan untuk membiarkan anak bersama TV. Yang penting itu adalah kehadiran orang tua, bersama orang tua. Kalau bisa, untuk menyaksikan TV, apapun siarannya itu, bersama anak. Kadang-kadang ada acara-acara lain, misalnya National Geographic, antum dampingi, antum perlu pendampingan. Anak itu senang kalau didampingi. Ya, kita sering mendampingi anak nonton YouTube gitu. Kita pilih lah yang ini. Tentang apa? Tentang pedesaan. Tapi itu menjadi menarik kalau orang tua ada di situ. Oh ini cerita ini nih ya, wah dia anak remaja senang kalau didampingi. Tapi kalau nonton sendiri pak, ya namanya mereka perlu pengarahan. Mereka nggak bisa terarah kalau nggak diarahkan oleh orang yang sudah lama hidup. Siapa orang yang sudah lama hidup? Ya, yang antum lah gitu. Di situ poinnya pak, bukan membiarkan anak bersama TV, membiarkan anak bersama handphone. Handphone sendiri kalau antum bisa mendampingi terus nggak jadi masalah juga. Tapi sejauh mana kita bisa mendampingi terus kan begitu ya? Kalau handphone, kalau TV kan bisa, nih jam hidupnya, jam matinya. Nah itu masalahnya para jemaah yang dimuliakan Allah ya. Nah, sekali lagi, memang anak itu perlu didampingi. Anak udah besar-besar aja masih perlu didampingi pak, apalagi anak-anak kecil. Ya, masa-masa indah itu masa-masa kita masih bisa mendampingi anak. Maka manfaatkanlah banyak waktu untuk bisa mendampingi mereka. Ada masanya nanti mereka lepas, sama sekali lepas lah. Atau nggak ada lagi cerita mendampingi anak. Maka sisihkanlah waktu untuk mendampingi mereka. Antum bisa memberikan apapun kepada anak, uang, barang, ini itu, gak berat. Tapi ada satu yang berat untuk kita berikan kepada anak, yaitu apa? Waktu. Waktu. Tanyakan kepada diri kita, berapa banyak waktu yang kita berikan untuk anak? Kadang-kadang orang tua, Senin sampai Jumat, oke lah, cari nafkah kerja di luar kan gitu ya. Sabtu Ahad kadang-kadang kosong ya. Tapi itu pun dipakai untuk melampiaskan hobi. Lalu kapan waktu bersama anak? Mumpung mereka masih kecil atau masih remaja. Kalau sudah dewasa, mereka sudah sibuk dengan kehidupannya sendiri. Barulah kita, aduh kenapa saya dulu waktu masih kecil-kecil dulu nggak mendampingi mereka. Nyesel. Para jemaah yang dimuliakan kepada anak.
main sendiri aja, dia juga bingung. Tapi kalau antum dampingi, wah senang mereka. Makanya saya tanyalah, antum pernah dengar, jadilah teman bagi anakmu. Pernah dengar itu? Benar atau salah itu pernyataan? Saya tanya, benar atau salah? Siapa yang mau jawab? Benar atau salah? Ada yang benar, ada yang salah. Benar, salah. Benar atau salah? Ada yang bilang salah, salah. Ya, ada yang menjawab salah. Nah, kenapa salah, Pak? Hah? Gitu. Kalau teman nggak bisa jadi teladan. Nggak, saya tanya, kalau teman nggak bisa jadi teladan, bisa kan? Apa salahnya jadi teman? Berarti nggak salah. Kalau nggak salah berarti benar. Benar atau salah? Oh, berubah lagi. Ya. Saya jawab lah ya. Saya jawab ya. Saya jawab. Itu lihat segmen usia anak. Itu lihat tingkatan usia anak. Anak usia 10 tahun ke atas, yaitu remaja, antum nggak bisa jadi temannya. Antum harus jadi orang tuanya. Anak usia 10 tahun ke bawah, antum bisa jadi temannya. Dan anak maunya kita jadi temannya. Di usia 10 tahun ke bawah, Pak. Itu yang dilakukan Nabi. Ini bukan teori. Ini yang dilakukan Nabi. Coba lihat Nabi sama anak-anak. Beliau main-main dengan mereka, berlari-lari bersama mereka. Ya. Seolah-olah beliau adalah bagian dari mereka. Kadang-kadang beliau menjulurkan lidahnya, bercanda dengan mereka. Karena anak-anak itu memandang kita, cocoknya, oh saya ingin cari, dia berharap kita jadi temannya itu. Karena dia belum mengenal status, Pak. Kita jaim-jaimkan juga, belum ngerti dia. Makanya Nabi juga berlari-lari bersama mengejar mereka, kan begitu. Itu dilakukan Nabi. Nabi jadi teman mereka. Terhadap siapa? Anak-anak di usia 10 tahun ke bawah. Kenapa perlu pembatasan usia, pembagian usia? Oh perlu, karena manusia itu berkembang, Pak. Sebagaimana fisiknya berkembang, akalnya juga berkembang. Silakan baca buku yang lain, yaitu Ada Apa Dengan Remaja, buku saya yang lain itu. Membangun interaksi positif dengan remaja itu perlu dikaji juga itu. Bagi yang punya anak remaja. Kepada anak remaja, terhadap anak remaja usia 10 tahun ke atas, prabalik, remaja dan pradewasa, antum nggak bisa lagi jadi temannya, nggak tepat. Antum wajib jadi orang tua di situ. Karena antum menghadapi manusia yang sudah nalar akalnya, sudah mengerti status. Dia pun risih kalau antum jadi temannya sebenarnya. Dia ingin antum tampil sebagai orang tuanya. Orang tua yang bijaksana, dia perlu berlatih bijaksana. Di situ tuh. Paham, Pak? Begitu jawaban yang benar. Ini bukan teori, itu yang dilakukan oleh Nabi. Apa Nabi bermain-main lagi dengan Usama bin Zaid? Enggak, bahkan Nabi mengamanahkannya jadi panglima perang usia 17 tahun. Pak. Ini bukan main-main lagi. Beliau mendudukkan diri sebagai orang tua, betul. Sebagai orang tua, betul. Karena ini bukan anak-anak lagi, beda. Paham? Jadi yang penting di situ adalah kebersamaan kita dengan mereka. Itu. Ya, bukan kita biarkan dia bermain, kita biarkan dia nonton, kita biarkan dia pegang HP, kita biarkan dia bersama TV. Walaupun itu, ya kita katakan apa? Siarannya bagus, tapi dia akan bosan. Bosan nggak? Bosan ya. Apa ini dia nggak ngerti juga kan gitu. Menarik yang lainnya lah gitu ya. Karena anak-anak itu senang ya bermain-main, ya didampingi, itu dia senang itu. Wallahu a'lam bishawab. Gak suka menyendiri, itu anak-anak. Normalnya anak-anak seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin sampai di sini dulu lah pertemuan kita ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Waktunya sudah habis.